Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ya, apa kabar kalian hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan hari ini kalian masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, mudah-mudahan hari-hari seterusnya kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan kalian tetap jaga kesehatan tentunya dengan cukup istirahat, makan makanan bergizi, banyak minum air putih dan sebagainya. Oke, anak ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa dulu terlebih dahulu ya. Al, silahkan pimpin doanya. Mari sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Doa selesai. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Silahkan didengarkan nama-namanya ya. Azra Setiasya, iya. Airin Kaisara, Dava, ya. Deswita Aulia, Dinda Adelia, Ega Aulia, Elvira Khairulisa, Haskiel, Keisyana Faiza, ya. Khairunisa Humaira, Luis Anastasia, Nadira, Najwa, Siva, oh ya, kemudian Tata, ya, oke. Berarti semuanya hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir pada hari ini. Oke, syukurlah. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan bersiap-siap ya. Di tempat duduk masing-masing. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, nah penting sekali ya anak ibu untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional ini untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa yang kita cintai ini. Oke, masih semangat? Halo? Hai? Halo. Nah, hari ini kita akan memasuki sebuah materi yang baru. Nah, masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur, ya kan? Dan kemudian juga struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Coba, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Saya, Bu. Ya, silakan Airin. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu, Bu. Teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Oke, nah kalau begitu teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah ya Airin ya.
menjelaskan langkah-langkah tentang cara membuat, ya kan, cara melakukan atau cara menggunakan sesuatu. Oke, bagus sekali Airin jawabannya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu identifikasi di dalam mengidentifikasi struktur di dalam teks prosedur? Siapa yang masih ingat? Iya, Wita, silahkan. Itu adanya judul, bahan, alat, dan langkah-langkah dan penutup. Iya, benar sekali. Jadi di dalam struktur teks prosedur itu adanya judul, kemudian adanya langkah, dan kemudian alat dan bahan, dan kemudian penutup ya. Nah, terus kita juga mempelajari kemarin itu mengidentifikasi tentang kaidah kebahasaan ya di dalam teks prosedur. Kira-kira ada nggak yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur? Ya, silakan Tata. Adanya kalimat imperatif, kalimat perintah, ya, dan konjungsi dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Nah, kalian Ibu anggap sudah paham berarti dengan pelajaran minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang merancang sebuah teks prosedur. Nantinya teks prosedur ini akan kalian buat seperti sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah karya yang akan ditampilkan atau dipresentasikan nantinya. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan merancang? Ya, silakan Azra. Merencanakan sesuatu. Oke, boleh. Ada lagi? Ya, Ega? Membuat sesuatu. Baik, betul sekali. Merancang itu adalah membuat atau merencanakan sesuatu. Nah, sekarang ini kita akan membuat sebuah teks prosedur tentunya dengan baik dan benar ya, dengan tepat. Nah, setelah itu nantinya kita akan tentunya akan seperti minggu lalu juga kita akan menggunakan model PJBL, Project Based Learning, yang nantinya kalian akan menghasilkan karya, diskusi bersama kelompok dahulu, kemudian menghasilkan sebuah karya, sebuah produk, dan kemudian kalian mempresentasikannya. Oke? Nah, adapun tahapan-tahapan dari PJBL itu kan dia yang pertama nantinya kalian akan Ibu sajikan sebuah video, lalu kamu jawab pertanyaan mendasar di situ. Nah, kemudian nanti kita akan mendesain sebuah produk dengan membentuk kelompok sudah yang berisikan 4 orang di setiap kelompoknya. Kelompok ini akan Ibu bagi dari kelompok visual, kemudian auditori, dan kemudian kelompok kinestetik. Yang mana kemarin kelompok visual? Yang di sebelah sini ya. Nah, kelompok auditori, ya ada 2 kelompok auditori. Dan yang terakhir kelompok kinestetik yang di sebelah sini. Oke, nanti akan Ibu bagikan nama-namanya karena hari ini kita akan membuat produk tentang salad buah. Nah, oke. Setelah tadinya ada pertanyaan mendasar, kemudian ada desain produk, kita akan menyusun jadwalnya. Menyusun jadwalnya itu bagaimana, Bu? Nah, Ibu nanti kasihkan di LKPD, 10 menit pertama kalian mengerjakan soal yang pertama, yaitu merembukkan, mendiskusikan apa itu apa yang akan dibuat, teks prosedur yang bagaimana sih yang mau kalian buat, dirancang terlebih dahulu, lalu berikan tujuannya nanti seperti yang ada di LKPD, juga nanti ada langkah-langkahnya di sana, apa yang harus kalian lakukan. Nah, di 30 menit berikutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu kalian membuat hasil karya, ya, yang untuk dipresentasikan. Nah, di 10 menit kemudian nantinya kalian akan mempresentasikan masing-masing ke depan kelas untuk nanti sesama temannya, kelompok-kelompok lain juga memberikan umpan balik ya kepada teman-temannya, hasil karya teman-temannya. Nah, oke, berikutnya setelah menyusun jadwal, Ibu nanti akan melihat keaktifan kalian, memonitor keaktifan kalian di dalam kelompok. Jadi, nantinya kalian tentu harus aktif, kemudian harus bekerja sama, bertanggung jawab,
dan menyampaikan, mengkomunikasikan nantinya presentasi kalian, hasil presentasi kalian itu dengan sopan dan santun, dengan baik tentunya. Nah, ini semua masuk dalam penilaian observasi sikap ya. Nantinya akan Ibu nilai. Lalu Ibu sambil terus memantau perkembangan proyek kalian agar bagaimana bisa selesai tepat waktunya. Nah, berikutnya yang keempat kita akan apa ini namanya? Setelah kita membuat sebentar ya. Tadi udah yang keempat ya, sorry ya. Yang pertama pertanyaan mendasar, kemudian apa tadi? Mendesain produk, kemudian yang ketiga menyusun jadwal, kemudian yang keempat Ibu akan memonitor perkembangan proyek kalian, yang kelima Ibu akan menguji hasil evaluasi. Kita sama-sama, bukan hanya Ibu saja, kita akan menguji hasil evaluasi pengalaman belajar. Nah, disitulah nantinya kalian akan mempresentasikan hasil dari karya kalian. Yang keenam, nantinya kita akan evaluasi pembelajaran. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan dan nanti kita akan menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Bisa ya, anak Ibu ya? Semangat? Iya. Adapun pertanyaan pemantik pada hari ini, apakah kamu pernah mengetahui tentang teks prosedur? Tentu pernah ya, karena sudah minggu lalu kita pelajari dan kalian pun sudah mencari tahu di rumah, seperti yang Ibu suruh minggu lalu ya kan. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang ada di lingkungan kita yang berkaitan dengan teks prosedur? Banyak ya? Iya, silakan Al. Kalau di rumah saat sedang masak, Iya. di sekolah tata cara mencuci tangan yang baik dan benar, Bu. Iya, ternyata, capaian pembelajaran kita hari ini adalah sama seperti minggu lalu. Kalian berpartisipasi aktif dalam mempresentasikan dan menanggapi informasi fiksi maupun non-fiksi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bisa ya. Ya, peserta didik mampu merancang teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar, serta kalian juga mampu mempresentasikan, menyajikan teks prosedur yang dibuat dalam format yang diinginkan. Ya, nantinya kita akan menciptakan sebuah karya yang berbeda-beda tentunya. Misalnya ada yang poster, infografis, dalam bentuk teks, dan lain-lain. Oke, bisa ya? Semangat ya. Oke, kita melakukan ice breaking dulu. Ayo, bersiap-siap anak Ibu. Silahkan, di samping tempat duduknya masing-masing, seperti biasa. Kita melakukan ice breaking profil pelajar Pancasila. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kita semua supaya tambah semangat ya. Ya, silakan duduk. Nah, kita sekarang masuk pada inti kegiatan kita. Ibu akan memutarkan sebuah video dan nanti ada pertanyaan mendasar yang terkait dengan video yang Ibu putarkan. Silahkan disimak benar-benar. Nah, sudah dilihat tadi? Ya, videonya. Terus di sana berisi tentang langkah-langkah, ya kan? Membuat teks prosedur. Yang jadi pertanyaan, mengapa kita perlu merancang sebuah teks prosedur? Ya, Nadira. Agar orang lain mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Iya, benar sekali. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nadira. Berarti Nadira tadi menyimak ya. Nah, ya. Oke, nah sekarang sudah ada 4 nama kelompok, nama buah-buahan. Kalau kemarin nama penulis Indonesia ya. Nah, sekarang karena kita mau membuat suatu produk salad buah, Ibu akan membagikan kelompoknya dengan nama buah-buahan. Ini kelompok apa tadinya? Visual. Iya. Oh, kalian visual ya. Visual
kelompok anggur. Nah, kemudian kalau ini berarti infografis ya. Nah, yang ini juga infografis semangka. Oke, kalau kelompok apel mereka kinestetik. Nah, oke. Sekarang setelah kelompoknya dibagi, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian yang untuk nantinya kalian isi. Nah, ini untuk kelompok kinestetik. Kemudian ini infografis. Silahkan mulai dikerjakan, dibuka LKPD-nya. 10 menit pertama kita akan ini ya, mengerjakan soal yang pertama. Oh, bebas. Kalian berkreasi sekreatif mungkin. Ambil. Sebentar Ibu ambilkan. Ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Sudah berjalan 10 menit. Sesuai kesepakatan kelas tadi, siapa yang sudah selesai duluan, maka dia yang duluan tampil ya. Kita akan membudayakan apa tadi? Dibilang si Al? Iya, mengantri. Kasih nomor dulu ya, yang mana yang pertama? Kasih nomornya. Iya. Supaya tahu urutannya. Ini sudah berurut 1, 2, seterusnya. Iya. Nah, sudah bisa ya dibereskan hasil kerjanya, sudah bisa ditampilkan, kemudian dibereskan meja-mejanya. Ini dalam bentuk apa ya? Kalian buat infografis. Oke, kalau yang kelompok visual membuat poster. Oke. Nah, kalau kelompok ini infografis juga ya? Oke. Iya, bagus sekali. Cukup sampai ke bawah? Cukup ya? Sudah diperkirakan ya? Iya. Iya, bagus sekali. Sudah ada yang selesai. Apakah sudah ada lagi yang selesai selain kelompok apel? Masih pengerjaan? Ya. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi. Anak Ibu segera selesaikan.
Airin, sudah selesai? Oke. Wow, bagus sekali ya. Sudah selesai kelompok apa tuh? Semangka ya? Melon ya, kelompok melon. Maka yang presentasi pertama tadi kelompok apel ya, yang sudah selesai. Kemudian kelompok melon. Siapa lagi yang sudah selesai? Semangka atau anggur? Oke. Sudah? Ya, semangka. Jadi apel, melon, semangka, kemudian anggur. Ya. Oke, persiapkan masing-masing siapa dari perwakilan dari kelompoknya yang akan berbicara untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Ya, boleh. Ini dikasih tambahan lem lagi. Semuanya nanti maju. Ya. Semuanya maju, satu berbicara. Siapa? Dava ya? Dava. Oke, nah, kelompok siapa kira-kira? Tadi kelompok melon ya. Ya, kelompok melon terlebih dahulu. Ayo silahkan melon untuk menampilkan hasil karyanya. Ya. Dipresentasikan. Yang satu pegang yang ini. Oke. Yuk. Nah. Ibu di dekat sini biar kedengaran. Ya. Saya Dinda Adelia, selaku ketua kelompok. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat salad buah yang dengan baik dan benar. Ya. Yang pertama, cuci semua buah yang mau dipakai. Setelah mencuci, tiriskan buah yang sudah dicuci. Yang kedua, setelah dicuci dan ditiriskan, kupas terdahulu buahnya yang diperlukan. Potong semua buah petak kecil. Yang ketiga, setelah semua dipotong, masukkan semua buah tadi ke dalam wadah berukuran sedang. Lalu campurkan dengan bahan saus yaitu mayones dan yogurt. Yang keempat, setelah semua bahan dicampur, aduk semua buah dan saus tadi hingga merata ke buah-buahannya. Yang keenam, setelah diaduk semua, parut keju untuk topping atasnya dan lalu siram dengan susu kental manis. Dan yang keenam, setelah semua selesai, salad buah siap dihidangkan dan disantap. Salad buah biasanya disajikan untuk orang yang sedang diet atau makanan penutup. Wow. Iya, sudah sama belum ini? Dengan hasil presentasi kalian. Oh gitu. Iya, bagus sekali ya. Buah-buahnya juga ditampilkan di sini ya. Kemudian yang sudah dipotong-potong dan kemudian diberi topping keju dan susu, yogurt dan lain-lain ya.
Nah, juga urutannya jelas. Kemudian ini cara membuat salad buah yang baik dan benar ya. Tujuannya tentu saja mereka ini membuat teks prosedur salad buah agar ada apa namanya itu langkah-langkah yang tepat dalam membuat salad buah. Bukan begitu, kelompok melon? Iya, bagus sekali. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok melon. Oke, silahkan duduk kelompok melon. Terima kasih ya. Nah, lanjut. Ya, oke. Nah, yang satu pegang ini. Yang satu lagi pegang ini. Ega pegang supaya Nadira yang menjelaskan. Jadi siapa yang mau menjelaskan? Ega. Bagus ya? Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok apel. Ya, silakan duduk kelompok apel. Akhirnya kita sampai di tahap yang terakhir, yaitu kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan kita ini? Ya, silakan. Najwa. Teks prosedur menjelaskan proses yang berurut untuk melakukan sesuatu hingga tujuannya tercapai. Teks prosedur menjelaskan sesuatu yang berurut untuk melakukan sesuatu agar tujuannya bisa tercapai. Iya, seperti ini tadi ya. Tentunya ada urutannya supaya tujuannya tercapai. Benar sekali. Terima kasih Najwa, jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, silakan Tasya. Oh gitu, oke. Mempraktekkan teks prosedur dalam bentuk proyek seperti ini tentunya membutuhkan biaya ya, dan juga waktu yang lama ya. Nah, oke, supaya hasilnya maksimal tentunya ya Tasya ya. Nah, bagus sekali. Terima kasih anak ibu. Ibu kumpulkan kembali LKPD yang sudah kalian buat. Nah, iya. Sekarang Ibu akan menggantikannya dengan soal evaluasi untuk kalian isi. Iya, dijawab ya. Pilihan berganda, dipilih. Buang dulu. Oh, jatuh gitu. Nah. Ya. Udah selesai? Ya, oke. Yuk. Iya. Itu sudah tadi pilihan bergandanya. Iya, udah dikerjakan semua ya? Oke. Nah, Ibu kumpulkan sekarang LKPD kalian. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya. Nah, kira-kira paham nggak dengan teks prosedur, materi teks prosedur yang Ibu sampaikan? Dari minggu lalu sampai dengan sekarang, minggu lalu ada struktur, ya kan? Sekarang ini ada langkah-langkah. Oke, kalau gitu siapa ya yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Bu. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Benar nggak itu? Oke, ada pendapat lain? Ya, silakan Dava. Oh, ternyata teks prosedur itu sebagai panduan dalam melakukan sesuatu. Betul? Setuju? Sepakat kita ya? Oke. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan pada materi yang berbeda ya, tentang bagaimana kita setelah ini teks deskripsi
Nah, oke. Kalau begitu kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Nanti kalian cari tahu tentang teks deskripsi di rumah ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini agar kalian sudah mengetahui setidaknya apa itu teks deskripsi, pengertiannya dan sebagainya, hal-hal yang kemudian nanti akan kita lebih mendalami lagi di pembelajaran berikutnya. Oke, nah anak ibu terima kasih. Ibu ucapkan kita sudah tadi mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Juga sudah ada ibu infokan tentang pembelajaran minggu depannya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya ya. Halo. Hai. Masih semangat kan? Kasih tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Iya, sampai bertemu minggu depan ya. Oke.